You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it out. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Shalom, apa kabar? Terima kasih kita pada hari ini ketemu lagi dalam Maranatha Bible Study. Sekali ini kita lanjut dari pelajarannya sudah-sudah, yaitu perjalanan seorang murid setelah saudara setelah saudara menyeberang, saudara lahir baru, dan terus, nah ini perjalanan. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami mau supaya kami Tuhan yang menjelaskan supaya kami dapat mengerti perjalanan kami sebagai seorang murid di dalam dunia ini tidak semudah yang kami bayangkan. Tidak seindah yang kami bayangkan. Tetapi Tuhan, biar kami dapat mengerti bahwa di depan kami banyak sekali jebakan, banyak sekali perangkap yang dibuat oleh dunia ini maupun oleh kuasa kegelapan. Biarlah kami dengan belajar kami dapat mengerti supaya perjalanan kami dapat sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan memberikan penjelasan dan iluminasi pada kami semuanya. Memberkati kami yang sudah hadir, yang sudah membukakan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, kita adalah perjalanan seperti seorang pengembara lalu berjalan ke sebuah kota. Nah, kalau kita lihat, kita mau masuk ke dalam kota yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, kota di mana penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita lihat di depan adalah perjalanan seorang murid. Nah, saudara sekalian, dalam perjalanan kita keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Murid itu harus mengenal musuh-musuh yang selalu menarik kita dengan gigih. Jadi ini ada musuh, ada perangkap supaya kita ini kembali kepada Mesir. Kemudian kita kembali diperbudak oleh dosa. Nah, inilah perjalanan seorang murid atau anak Tuhan atau orang Kristen. Kita mau dibawa balik kepada Mesir lagi. Nah saudara, lalu kita lihat musuh kita ini siapa? Nah, tadi saya sudah katakan musuh kita ini kalau engkau tidak jeli, kalau saudara anggap enteng, musuh kita ini sangat menyeramkan. Musuh kita ini sebetulnya jebakan-jebakan yang luar biasa hebat. Nah tetapi saudara kalau saudara tidak mengenal, tidak mengerti, musuh ini adalah kawan, ya kan kawan. Kebetulan tubuh kita ini sudah terjual dalam dosa, kepada dosa oleh Adam dan Hawa. Jadi akibatnya anak cucu Adam ini sudah biasa dengan yang pertama ini coba kita lihat ya kan dengan kedagingan. Nah ini, nah jadi saudara ini musuh kita di dalam. Jadi musuh kita, saudara kalau saudara perhatikan ada dua musuh. Dari dalam, berarti tubuhmu ini bukan ada setan, bukan. Siapa yang sudah terima Tuhan Yesus, saudara tubuhmu itu adalah milik Tuhan. Jadi tubuh ini saudara sudah biasa kedagingan. Ambil contoh, kita sudah biasa makan pagi, lalu kita makan siang. Nah saudara, yuk kita puasa.
Saudara, apa yang terjadi ketika saudara puasa? Ini perut ini menuntut makanan, ya kan, menuntut. Nah, jadi saudara, kita ketika saudara terima Tuhan, ada roh Tuhan di sini, maka di dalam tubuhmu itu terjadi pergumulan. Jadi ada dua yang menarik, yaitu kedagingan dan Roh Kudus. Kita lihat kedagingan dulu. Kedagingan itu di antara itu percabulan. Nah, ini kita mulai, dan ini kata-katanya sudah tidak enak ini nih. Tetapi kalau sudah keluar dari Mesir, tentunya tidak enak ini nih. Nah, apalagi kecemaran, apalagi ini nih hawa nafsu. Seperti yang sudah saya katakan dalam Bible study yang minggu-minggu lalu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, maunya ribut, kemudian perselisihan, salah sedikit, selisih. Padahal kita bukan begitu, ada iri hati lagi. Nah, amarah, dendam, kepentingan diri sendiri. Nah, ini saudara, ini kedagingan ini. Terus apalagi pencitraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, dan sebagainya. Nah, saudara, inilah yang sedang terjadi. Dan ini saudara bisa lihat dalam Galatia pasal 5, 19 sama 20. Nah, saudara, kita lanjut ya. Mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kedagingan. Nah, ini saudara, kita mau belajar engkau menjadi jeli. Bisa katakan amin. Kita mesti waspada ini nih. Kalau udah hati-hati, saudara, mencintai dirimu sendiri. Belas kasihan akan diri sendiri. Doa-doa nangis sendiri. Ya kan? Nah, saudara, hamba uang, membual, menyombongkan diri, tidak tahu berterima kasih, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, dan sebagainya. Ini saya sudah katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Nah, saudara, inilah salah satu musuh kita. Apakah ini selesai? Belum. Kita belum selesai. Musuh kita ini banyak ini. Nah, dalam Matius 13 ayat 1 dan 25, kekhawatiran. Manusia itu khawatir ke depan. Nanti aku makan apa ya? Nanti anak aku kuliah bagaimana? Nah, lalu bagaimana untuk nanti kehidupan? Bagaimana? Nah, saudara, ini kekhawatiran ini membuat kita tidak tumbuh. Walaupun firman Tuhan engkau terima, engkau baca firman Tuhan, tetapi kekhawatiran membunuh iman. Kekhawatiran membunuh firman. Ditambah lagi dengan tipu daya kekayaan. Lihat ini kemewahan gini, ini kan lihat begini. Saudara masuk ke dalam mall, cara dia display, menempatkan benda-benda itu, pajangan, begitu indah. Demikian juga dengan mobil, nanti ada pameran mobil, begitu indah. Juga dengan pameran rumah dan sebagainya. Apartemen, saudara, ini tipu daya kekayaan. Saya tidak buka di sini, tapi saudara buka nanti, saudara catat dulu, Matius 13 ayat 1 sampai 23, cukup panjang. Ya, saudara, ini jebakan. Dalam perjalananmu, kita keluar dari Mesir, dan perjalanan kita menuju kepada Kanaan, ini ada jebakan. Jebakan apa lagi? Kedudukan. Kita pengen terbesar, ya kan, pengen mempunyai kedudukan, pengen mempunyai posisi, ya kan, pengen dihormati, paling rendah itu kan. Nah, saudara, ketika saudara itu tadi dalam Yakobus 1:9, kemudian dalam Matius pasal 5 10 sampai 12, saudara yang ikut Tuhan dianiaya. Nah, ikut Yesus engkau dianiaya. Dianiaya itu ya macam-macam. Kemudian engkau dicela, dikatain. Saudara ikut Yesus, engkau pun dibenci. Dan engkau pun siap untuk difitnah. Nah, pertanyaan saya, saudara sanggup tidak model ini? Ya kan? Sanggup tidak mau ikut Yesus? Saudara ikut dia, ikut Yesus, menjadi anak Tuhan,
dalam perjalanan kita nih pengembaraan dari Mesir menuju ke Kanaan, atau perjalanan kita keluar dari Mesir menuju kota kemuliaan yang Tuhan mau berikan. Kota itu pun tidak kelihatan, itu pun dalam bayangan, dalam iman saudara. Nah ini belum jadi kenyataan. Nah saudara mau ikut gak ini nih? Engkau siap gak untuk difitnah? Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau siap difitnah. Ya kan, engkau tidak perlu membela dirimu, tidak perlu kita mau berkelahi. Dan tidak usah, saudara berbahagialah kalau engkau difitnahkan segala yang jahat. Nah, kemudian ditambah lagi dalam Matius 24 ayat 11, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan, berarti 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah beritahukan bahwa akan ada nabi-nabi palsu, ajaran sesat. Kalau saudara baca lagi dalam tulisan Petrus maupun Paulus, begitu dia ngajari di sini belum habis dia ke kota yang lain, ini masuk sudah ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang menyesatkan itu begini, mayoritas dari 1 sampai ke bawah biasanya benar itu, sesuai dengan Alkitab. Tetapi biasanya sedikit, hanya sedikit itu ajaran sesat. Nah jadi saudara kalau saudara tidak teliti, tidak perhatikan benar-benar, saudara bisa ikut sesat. Sesat itu bukannya semuanya disesati, tidak. Semuanya itu benar, sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Alkitab ini dipakai ayat firman Tuhan untuk cocok-cocokan apa yang kau khotbahkan. Dicocok-cocokkan apa yang kau mau bicarakan. Padahal bukan seperti itu. Firman Tuhan menjelaskan keadaan pada hari ini. Aplikasinya apa? Implikasinya apa itu? Nah saudara, inilah yang perlu kita hati-hati dalam hidup ini, ajaran sesat. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa kita anak Tuhan itu seperti domba. Domba itu adalah hewan yang paling bodoh. Ya kan, beda dengan kucing. Kucing kalau buntutnya engkau injak atau kakinya saudara injak, dia nyakar, dia bisa gigit. Tetapi kalau domba, datang serigala, gigit kakinya, dia diem. Ya kan? Kemudian ada macan, ya kan, diseret oleh macan, diambil oleh macan, dia pun diam, tidak ngomong apa-apa. Nah saudara, domba itu adalah hewan yang paling bodoh. Tetapi hewan itu mesti bergantung kepada gembala. Dengan suara gembala dia akan dengar. Mereka yang dengar suaraku, kata Yesus, mereka adalah dombaku. Jadi saudara, engkau mesti dengar, itu sebabnya Tuhan berikan ada gembala-gembala di dalam dunia ini. Gembala itu memang sudah siap untuk memperhatikan domba. Bahkan kalau memang gembala benar ini siap untuk mati bagi dombanya. Bukan begini, dombanya datang binatang buas, gembalanya lari, bukan itu. Daud salah satu, dia adalah gembala yang baik. Ketika dombanya mau diambil atau dimakan oleh beruang atau serigala, Daud berani mati dan bahkan dia pukuli itu. Nah saudara, inilah yang pada hari ini nih. Nah ini saudara, ini kita lihat dalam kehidupan sehari lepas hari. Apalagi hari ini saudara, dengan adanya media sosialnya begitu luas, saudara dapat melihat, mengambil khotbah, pengajaran di dalam YouTube atau apapun, engkau ada hati-hati, engkau terima itu. Engkau terima. Saya sudah ketemu beberapa orang Kristen, bahkan jemaat juga ada, sudah diajari, sudah diarahkan, tahu-tahu dia dengar sini, dengar situ, ya kan, dia dengar, ikut ajaran sesat yang menyesatkan itu. Nah jadi saudara, kalau saudara perhatikan yang menyesatkan adalah, kalau kita lihat ke belakang, mereka yang menolak Tritunggal, mereka yang menolak Yesus pernah jadi manusia. Nah saudara, ini yang menyesatkan itu diantaranya.
Ada lagi Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ya kan, Tuhan tidak bicara, dia yang bicara, bukankah itu nabi palsu? Sedangkan tidak terjadi apa-apa. Nah saudara, inilah yang sedang terjadi. Nah saudara, kita jangan lihat si A tadi itu mempunyai gelar atau pendeta besar atau jemaatnya ribuan. Saudara, kalau saudara lihati, maka tadi saya katakan waktu saya ngajar di Selasa di sini, bukan di dalam online, saya buka semua itu, saya bukakan pelan-pelan. Nah inilah kadang-kadang, bukan kadang-kadang kita kebanyakan tidak sadar, tidak tahu bahwa itu adalah ajaran yang menyesatkan. Apalagi soal bicara terus tentang duit, menabur terus ini. Saudara, salah satu ini nih, saya akan ambil contoh. Salah satu adalah seorang pendeta besar, tapi bukan ada, ya pokoknya jauh di sana. Pendeta itu cukup terkenal, dia ngomong apa saudara itu? Pertama dia ngomong soal duit melulu, soal berkat melulu. Yang kedua dia ngajak tadi adalah Yesus itu dilahirkan kembali. Nah ampun, ya kan? Dia katakan Yesus dilahirkan kembali. Nah itu ajaran yang tidak benar. Tetapi pendeta itu terkenal. Pendeta itu terkenal, kalau saya sebutkan engkau pasti tahu. Ya kan? Dia terkenal secara internasional, dunia. Bahkan ada lagi ini pendeta yang cukup terkenal ribuan dan dia termasuk orang kaya, termasuk yang pertama tadi itu, orang kaya lagi, pendeta kaya. Dia ngomong apa itu? Tanggal 28 Maret tadi, itu virus corona tidak ada lagi. Ya kan? Tetapi ini virus corona terjadi terus sampai April, lalu ada yang tanya, Pak, kenapa tanggal 28 Maret itu tidak terjadi? Dia ngomong apa dia ngomong saudara ini? Ya kan? Dia bilang aku disalah bimbing. Roh Kudus salah membimbing aku. Misled by the Holy Spirit. Dia bilang dia dibimbing salah oleh Roh Kudus. Saudara, apakah ini bukan menghujat Roh Kudus? Saudara, tapi dia karena pendeta besar, dia ngomong salah begitu, umatnya akan lari. Oh tidak, umatnya tidak lari. Umatnya tetap setia, tetap memberi. Apalagi dia bicara tentang duit apa segala macam. Nah saudara ini. Nah ini sedang terjadi. Jadi saudara, kalau saudara tidak punya patokan, tidak punya arahan, nanti kita akan lihat saudara gampang diombang-ambingkan. Nah ini yang pertama, kedagingan. Musuh kita itu adalah kedagingan, karena di sini ini mempunyai hawa nafsu, keinginan, pribadi yang lain. Apa kata Yesus kalau saudara masih ingat? Sangkal dirimu dan pikul salib. Nah yang kedua, musuh kita ini. Saudara bisa lihat gambar ini ya sudah seram, ya kan gambar ini. Musuh kita yang kedua adalah iblis. Jadi saudara, kedagingan saudara dipakai oleh iblis untuk masuk. Jadi keinginan daging dipakai oleh iblis, tetapi saudara kalau saudara anak Tuhan jangan katakan ada iblis di sini. Nah, tetapi dipakai. Saudara engkau tidak sadar bahwa saudara dipakai oleh iblis. Iblis itu dalam Yohanes 4:88 adalah bapak segala pembohong, bapak segala dusta. Ini dia adalah penipu benar. Jadi di dunia ini kalau saudara masih suka nipu, suka bohong, saya khawatir bapakmu adalah bapak segala dusta, yaitu si iblis ini. Tetapi kalau engkau anak Tuhan, ada roh Tuhan di sini, tentunya kita pelan-pelan berubah. Ya kan ada yang berubah cepat, ada yang berubah lambat, ini kan tidak jadi masalah. Yang penting saudara kita berubah. Kita semakin serupa dengan Kristus. Siapa yang di dalam Yesus, dia hidupnya itu berubah. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saudara terima Tuhan, anak Tuhan, hidupmu mesti berubah. Bisa katakan amin. Engkau mesti berubah dengan pelan-pelan. Tetapi kalau engkau tidak berubah, nah saudara perlu lihat ke dalam, ya kan, jangan-jangan ada penipuan oleh si iblis dalam hidupmu. Nah saudara, iblis itu saudara dari kita ini, dari nenek moyang. Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dan 18,
dalam hidup kita ini nih ada warisan kutukan nenek moyang. Nah ini kalau saudara tidak sadar, engkau dimasuk di peralat. Contoh, semua kita manusia itu, termasuk saya, mempunyai kelemahan warisan nenek moyang, mempunyai kelemahan. Ada yang kelemahan itu di bidang seks, di bidang pencabulan, bidang perzinahan, dari kakeknya, dari sebelumnya lagi, itu sudah terlibat di dalam perzinahan. Lalu anaknya ikut, nanti cucunya juga sama, nanti terus sampai ke bawah sama terus. Nah ini kalau engkau tidak sadar, bukan hanya diputuskan, engkau mesti sadar, engkau terus terhilang. Ada lagi gini, ada lagi dari warisan nenek moyangnya suka memecah belah dalam apapun. Ya kan, suka pecah belah. Saudara bisa lihat dari neneknya, dari kakeknya tadi, tukang membuat pecahan. Entah itu dalam perusahaan, di dalam rumah tangga, ataupun dalam gereja. Jadi yang akan kau lihat adalah dalam rumah tangga dulu. Perpecahan terjadi. Nah saudara antara suami istri dan lain-lain. Nah ini perpecahan. Lalu ini diwarisi oleh anaknya. Dan anaknya kalau tidak hati-hati itu diwarisi oleh cucunya. Terus ke bawah ini. Nah kita ini mempunyai warisan kelemahan semua. Termasuk saya sudah katakan tadi. Saya tahu di mana kelemahan saya tahu. Dan kita mesti tahu dulu kelemahan saudara apa itu. Kalau saudara tahu kelemahanmu, saya contoh, saya di antaranya saya ini. Di antara saya ini mempunyai warisan nenek moyang kemalasan, salah satu. Jadi waktu saya mau sekolah pun, waktu SD, saya malas belajar. Saudara tahu bahwa saya tidak naik kelas, SD kelas 2, tidak naik kelas itu. Kemudian saya juga tidak naik kelas waktu SMA kelas 3. Ya kan, karena saya tidak naik kelas waktu itu sekolah di nasionalisasi, jadi diulangi, terpaksa saya ngulang lagi. Dan puji Tuhan, satu kelas itu cuma 2 yang lolos. Pada tahun yang lalu, saya hampir lolos. Angka saya itu cuma 69, ya kan, bukan, 59 itu, 59 angka tadi. Ya kurang 1, kalau 60 kan lolos itu. Nah jadi saudara, waktu tahun depan lagi itu saya ikuti, ternyata saya lolos dengan angka 60. Jadi pas-pasan lolos di ujung maut, ya kan. Jadi hanya 2 yang lolos tadi. Taman ada UN itu kan, jadi ikut negeri, kami dari sekolah swasta yang kurang mengerti bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah saudara, saya itu sadar bahwa saya ini malas. Kemudian saya juga mikir lagi, terus saya lihat orang tua saya, kok malas ini nih. Jadi kami itu hidup dalam kemiskinan. Kemudian saya lihat lagi kakek saya. Nah kakek saya juga sama ini nih. Tetapi mereka ini, apalagi kakek saya itu, berangasan itu. Entah dia mau berkelahi. Ya kan, mama saya juga sama. Entah dia ini mau membuat ributan. Nah dari situ baru saya sadar. Saya sadar bahwa saya ini mempunyai warisan kutukan nenek moyang yang tidak benar. Saudara puji Tuhan, pada waktu itu saya baca Alkitab pelan-pelan, saya baca dan saya tidak mengerti. Lalu saya katakan, Roh Kudus silakan, Roh Kudus hidupkan firman Tuhan ini. Jadi dengan singkat, kita bisa lepas warisan nenek moyang. Bisa katakan amin. Nah, kita lihat lagi di sini. Iblis itu adalah pencuri. Dia itu tukang mengambil, pencuri apa tadi? Kebahagiaan. Pencuri sukacita. Bukan duit, melulu bukan ini kan. Kemudian setelah dia curi, dia stop. Enggak, dia bunuh. Setelah dia bunuh, apa cukup? Tidak, dia membinasakan. Nah saudara, kalau saudara dapat melihat dalam Efesus pasal 6:12, karena perjuangan kita, perjuangan saudara dan saya dalam perjalanan menuju ke kotanya Tuhan, dari Mesir kalau ke Kanaan itu dulu pada jasmani, pada zaman Musa. Hari ini perjalanan kita bukan Mesir jasmani, tetapi Mesir rohani.
Mesir melambangkan adalah saudara diikat dengan dosa. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi musuh kita ini bukan manusia. Musuh saudara bukan mertuamu. Musuhmu bukan pendeta. Musuhmu bukan gereja itu. Musuhmu bukan denominasi itu. Bukan. Tetapi kita ini melawan pemerintahan-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Apa itu? Kita ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita ini bukan manusia. Manusia dipakai oleh roh jahat. Lalu kita lawan manusia itu. Bukan, kita bukan lawan manusia itu. Jadi musuh kita bukan lawan manusia. Jadi saudara sekalian, musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Mereka ini mempunyai pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu adalah seperti ini nih. Ada yang RT, ada RW, terus ke lurah, terus sampai ke tinggi. Nah saudara, inilah musuh kita adalah iblis ini. Nah saudara, dalam perjalanan saudara, saya ulang lagi, hati-hati kedagingan. Kita sudah dilahirkan dalam kedagingan. Saudara dilahirkan di dalam kedagingan. Saudara dilahirkan di dalam dosa. Jadi pernah saya katakan saudara dan saya dilahirkan ada pabrik dosa di sini. Ada pabrik di sini nih. Ketika engkau lahir baru sebulan, pabrik itu belum berjalan. Pabrik dosa itu belum berjalan. Kemudian tambah lama tambah besar, ya kan. Saya juga masih ingat ketika saya masih SD, papa saya ngomong, "Nak, kamu jangan main judi ya." Nah itu tadi. Mama saya juga pesan, jangan main judi kalau sudah besar ya. Kalau sudah dapat duit, ini saya masih SD loh ini nih. Saya masih ingat. Nenek saya ngomong lagi, ya kan, kamu jangan main judi. Karena kakek kamu, ya kan, pernah habis, uangnya habis, ya kan, dia anak orang kaya, duitnya banyak, ya kan, warisannya banyak, tetapi kakek kamu itu malas, main judi terus, pesta-pesta, lalu ngundang cewek itu kan. Lalu dia katakan pada saya, kakek kamu itu, ini kakek dari nenek ini nih, ya kan, nah, kakek dari nenek ini katamu ini, kakek kamu akhirnya habis, semuanya habis itu. Jadi rumahnya habis terjual, segala macam habis, dan kemudian dia lari karena utang keliling pinggang. Lalu nenek saya masih muda, dia terpaksa pindah dari rumah itu. Nah dia pindah, lalu dia berjualan manggang kemplang. Dia manggang kemplang itu. Nah itu pelan-pelan dia manggang kemplang. Jadi saya menghidupi mama kamu dari kecil dengan saya berkorban dengan menjual kemplang. Dipanggang begini kan, ada jepitan itu kan. Nah dipanggang gini kayak itu. Dan dia sampai itu hitam-hitam. Nah saudara, ketika nenek saya ngomong begitu, orang tua saya katakan jangan berjudi, pertanyaan saya, ketika saya besar main judi enggak? Kami dipesan oleh oleh nenek saya tadi, kamu jangan bohong ya, karena kita tidak boleh bohong. Kami adalah keluarga bukan Kristen, pada waktu itu kami belum. Kami belum mengenal kebenaran. Saya dipesan jangan bohong ya. Pertanyaan saya, ketika saya sudah jadi remaja, jadi pemuda, bohong apa enggak? Pabrik ini sudah berjalan, tetap menggunakan dek, tetap bohong. Ya kan, ini dek jalan, main judi. Ya kan, nah saudara, dek lagi berjalan apa lagi? Yang bukan-bukan ini nih. Nah, saya juga dipesan jangan merokok ya. Saudara, saya tidak merokok apa tadi? Tetap merokok. Nah saudara, musuh kita adalah iblis memakai kedagingan. Nah inilah tadi warisan. Tadi saya katakan tadi adalah warisan nenek moyang. Ada yang mau berkelahi terus, ya kan, mau ributan terus ini nih. Aku hebat itu. Ya kan, saya contoh, saya itu malu ngomong tapi saya itu fakta. Mama saya itu suka berkelahi itu. Ya kan, dia mau beributan itu. Dengan siapapun dia mau ributan. Nah pada waktu itu saya ada malunya,
Tetapi saya ada bangga juga bahwa mama saya wanita yang berani melawan ini nih. Ya kan saya ada malu, ada bangga itu. Saya tidak mengerti pada waktu itu. Nah, setelah saya semakin dewasa di dalam Tuhan, kita peka dengan Roh Kudus, baru saya mengerti. Itulah warisan kutukan nenek moyang. Ada lagi gini, dari kakeknya, dari segala macam ini dendam itu. Dia dendam terus itu. Tidak bisa ngampuni. Dengan cara apapun tidak bisa. Nah itu kutukan itu. Ya kan kutukan ini. Ya kan ada lagi yang saya katakan tadi itu percabulan itu. Ya kan perzinahan. Padahal mamanya itu pendeta. Kan kalau saya mau cerita. Ya kan mamanya itu pendeta. Tetapi mamanya itu dipecat. Ya kan dari denominasi, kebetulan saya juga tahu, tapi itu bukan di sini, agak jauh. Ya kan saudara ini mewarisi kepada anaknya. Nah sebelumnya pada mamanya, kalau kita lihat ke atas lagi, kakeknya juga sama. Nah jadi saudara, kalau saudara tidak peka, tidak jeli, saudara akan terikut. Jadi engkau melayani tetap melayani, buat dosa tetap buat dosa. Nah kita bukan itu, bukan. Jadi saudara bukan itu, bukan. Nah lalu saudara, apa yang kita mesti buat? Nah di sini, bagaimana supaya perjalanan kita berhasil? Alkitab sudah memberikan arahan bagaimana supaya kita ini berhasil. Nah jadi saudara kalau zaman dahulu, pada zamannya Musa ada tiang awan dan tiang api. Nah kalau kita pada hari ini nih, yaitu ada kitab penuntun. Kompas kalau hari ini nih. Kompas menuju kemana ini nih. Atau kalau pada hari ini ada Google Map. Nah yaitu Alkitab. Jadi Alkitab ini sebetulnya buku penuntun jalan. Bisa katakan amin. Buku penuntun untuk engkau berjalan dari Mesir ke Kanaan. Menuju dari kota kehancuran kepada kota kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah saudara, petunjuk itu engkau mesti ikuti. Kalau dikatakan jalan terus ya jalan, jangan belok umpama tadi. Nah jadi saudara menjadi pelaku firman dengan perkataan lain. Saudara menjadi pelaku firman. Lalu Tuhan berikan apa lagi? Seorang penolong. Yesus kembali ke surga, Tuhan berikan Roh Kudus. Jadi saudara, kita mempunyai seorang penolong. Jadi penolongnya P-nya besar. Kalaunya P terbesar, artinya Tuhan. Artinya Roh Tuhan. Dan kita dikatakan dalam perjanjian lama, sudah diberikan malaikat. Nah ini dua-dua ini engkau tidak kelihatan. Ya kan, apakah saudara bisa lihat malaikat? Kita tidak kelihatan. Tetapi Alkitab katakan, mereka yang anak Tuhan diberikan seorang malaikat. Nah apalagi di dalam perjalanan hidup ini saudara sebagai anak Tuhan, sebagai bayi rohani, saudara mesti ada mentor. Ada pembimbing rohani, ada teman perjalananmu. Engkau tidak bisa dibiarkan. Yuk masuk ke gereja, didiami, tidak bisa, bukan begitu. Ada yang membimbing saudara. Mungkin itu adalah pembimbing kelompok sel, ya kan, mungkin itu juga adalah teman saudara yang sehati dalam perjalanan. Ada yang mentor. Mentor ini bukan satu, bisa beberapa saudara minta di mentor. Saya pun sampai hari ini juga ada mentor. Ya kan, ada yang kelihatan, ada yang memang tidak kelihatan, jarak jauh ada. Nah saudara, di samping itu saudara dalam perjalanan ini kita perlu ada pelengkapan senjata rohani. Karena musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan bukan darah dan daging. Musuh kita ini bukan manusia, sekali lagi, musuh kita bukan manusia. Bisa katakan amin. Karena kita anak Tuhan mempunyai musuh. Musuh kita itu iblis. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat. Setan yang bergentayangan, yang ada di udara maupun yang ada di bumi ini. Nah itu sebabnya saudara Tuhan berikan perlengkapan. Apa itu? Perlengkapan ikat pinggang kebenaran. Apalagi baju zirah keadilan.
apalagi kasut atau sepatu untuk beritakan Injil, ya kan, Injil. Nah, perisai iman, apalagi ketopong keselamatan, apalagi yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 17. Nah, saudara, dalam perjalanan saudara mesti pakai 4 ini. Apakah cukup 4 ini? Oh, belum. Masih belum cukup ini. Ya kan, kita perlu perlengkapan, perlu yang namanya itu, yang memperlengkapi dalam perjalanan saudara dan saya. Karena perjalanan kita ini adalah perjalanan rohani yang tidak kita kelihatan ini nih. Nah, saudara, yang kelima, Yesus mengatakan lagi ini nih, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salib, dan ikut aku. Jadi saudara, yang mau ikut Yesus ini bukan melayani, bukan. Belum menjadi apa lagi ini, dan pelayanan cuma ikut. Waktu kita mau ikut, saudara mesti sangkal diri. Nah, pikul salib. Lalu ayat ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup kekal. Matius 16 ayat 24 dan 25. Jadi saudara sekalian, inilah perlengkapan kita, ada 5 ini untuk saudara ikuti dan saya ikuti. Bisa katakan amin. Jadi saudara, dalam hidup ini kita perlu adanya kompas. Ada buku pedoman, petunjuk. Nah, saudara mungkin saudara pernah beli TV atau lemari es, ya kan. Saudara, itu ada buku pedoman. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, saudara, ini sama. Kita yang kedua, Tuhan berikan seorang penolong yang luar biasa. Kemudian mentor. Nah, itu jasmani bisa kelihatan. Jadi saudara, adanya mentor saudara yang membimbing rohani saudara. Ini kapan, apakah ini stop? Enggak. Kita tidak stop. Engkau dan saya stop di mentor setelah kita sampai ke rumah Bapak dengan selamat. Itu baru stop. Jadi sebelumnya tadi saudara perlu dibimbing rohani, ya kan, terutama di dalam gereja ada pendalaman Alkitab, ada pendalaman Alkitab oleh gembalamu. Kemudian saudaranya keempat, selama kita dalam perjalanan ini, saudara perlu masang perlengkapan senjata rohani. Saya ulangi, perlengkapan senjata rohani. Seperti ikat pinggang, kebenaran, baju zirah, keadilan, ada sepatu, kasut memberitakan Injil, perisai, iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan. Yang kelima, saudara dan saya mau ikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Jangan begini, oh kamu belum tahu siapa aku ya? Ya kan ini, saudara, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam perjalanan, kita kadang-kadang ribut. Ya kan, oh kamu belum tahu siapa aku ya? Oh ini, ya kan, dia sendiri tidak tahu siapa dia, apalagi kita. Ya kan, ada lagi yang ngomong gini dalam perjalanan, aku kecewa, muka aku mau taruh di mana, muka aku ini nih. Ya muka saudara taruh di situ lah, amin. Kalau mukamu di ubin, berarti sudah penggal itu. Jadi saudara, kita sangkal diri, bisa katakan amin. Kita belajar ini, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Dan bahkan saudara, kita siap kehilangan nyawa karena nama Tuhan. Mau saya bukan kita menjadi yang aneh-aneh, bukan itu adalah, ya kan. Artinya adalah ayat 25 adalah engkau tetap ikut Yesus, jangan sangkal, jangan menyangkal Yesus. Tetap ikut dengan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini nih. Mungkin engkau dikecewakan, mungkin keadaan tidak menunjang. Tetap setia. Nah saudara,
Kita lihat di sini nih, ya kan. Jalan yang benar, Yesus sudah katakan, jalan ikut aku sempit, sempit dan sulit dilewati. Jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Yesus sudah berikan wanti-wanti dalam Matius 7, 12 sama 14. Kamu ikut aku jalan sempit, ya kan? Bukan jalan lebar, bukan gini, yuk kita ikut Yesus. Dapat berkat, dapat ini. Itu memang benar, saudara, tapi itu bukan jalan sempit. Jalan sempit saudara tahu. Sulit kan, mesti hati-hati. Nah ini, Yesus sudah kasih tahu, jalan untuk ikut aku sempit dan sulit dilewati. Bahkan Yesus memberikan wanti-wanti, sedikit orang yang mendapatinya. Jadi artinya saudara mau ikut Yesus, sudah lahir baru, kita perjalanan pindah dari Mesir ke Kanaan, jalan saudara dan saya super hati-hati. Bisa katakan amin, super hati-hati. Kita tidak bisa berjalan lenggang kangkung, itu namanya jalan lebar. Ya kan, mau tendang ke situ, mau tendang ke sini. Bukan itu jalan sempit. Lalu apa lagi? Saudara, kita ini dalam perjalanan, tadi saya katakan tadi itu perjalanan kita menuju kota penuh kemuliaan Tuhan. Itu dalam Wahyu kan, kita ini menuju kota kemuliaan Tuhan. Kota yang indah, di mana Tuhan sebagai Tuhan kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, inilah perjalanan kita nih. Nah saudara, apalagi di sini? Saudara jangan tawar hati, bisa katakan amin. Ya kan, engkau sudah sekian tahun Kristen, saya juga sekian tahun sudah Kristen ini nih. Ya kan, saudara jangan tawar hati, jangan patah semangat, sebab kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Artinya begini, setiap tahun saudara terjadi penuaan. Ya kan, muka saya ini bukan model gini. Ya kan, apalagi 20 tahun yang lalu, ya kan bukan model gini. Tetapi saudara, walaupun muka kita berubah, ya, muka kita sudah tidak cakep lagi, ya kan jalan pun sudah terseot-seot, ya kan ini. Paulus mengatakan, secara lahiriah, ya kan terjadi penuaan. Saudara, tubuh ini satu hari kelak akan Tuhan ubah menjadi tubuh kemuliaan dan tubuh kita tidak akan tua-tua lagi. Tubuh jasmani tidak akan tua-tua lagi. Nah itu adalah sebuah pelajaran lagi, tetapi kita masuk dulu ke ayat 17. Sebab penderitaan yang ringan ini, saudara ikut Tuhan menderita tak? Menderita. Ya kan, belum lagi melayani. Ikut Tuhan itu menderita. Penderitaan yang ringan, dikatakan ringan loh itu. Hari ini mengajarkan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Maksudnya begini, satu hari kelak kita akan masuk kepada hidup kekal. Hidup kekal itu berapa tahun? Ayo, hidup kekal itu berapa tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Itu hidup kekal. Hidup kekal artinya adalah 1000 tahun ditambah 1 miliar tahun, ditambah 1 triliun tahun, tambah 1 triliun tahun, triliunan tahun. Itu kekal. Nah, kekal ini adalah kemuliaan dengan Tuhan. Dibandingkan dengan hari ini, saudara melayani berapa tahun engkau menderita. Ya kan, umur kita paling-paling, nah ini saya sudah agak tinggi-tinggikan ini. Paling-paling 100, paling-paling gitu kan. Tetapi Alkitab tidak ngomong 100 itu. 70 ataupun 80 kalau kamu kuat. Nah saudara, selama kita ikut Tuhan, menderita. Menderita kenapa? Lihat manusia ini begini. Ya kan, manusia bobrok. Manusia yang buat dosa, nipu sini, nipu situ. Ya kan, apalagi saudara katakan dan mereka berhasil. Itu menjadi beban. Tapi saudara, ikut Tuhan terus. Ikut dalam perjalanan Tuhan ini nih. Tidak apa-apa ini nih, kita ngalami penderitaan ringan.
Saudara melayani Tuhan seperti ini. Ada yang pakai syuting lah, duduklah berjam-jam, persiapan berjam-jam. Jangan takut, ya kan, Tuhan memberkati. Nah, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Wah, ini hebat. Tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kita lihat gedung ini, ya kan, saudara lihat buku ini, yang lain itu adalah tidak kekal. Tetapi Paulus mengatakan, kami melihat dengan iman ini. Dia lihat dengan iman kota yang indah. Ya kan, Musa tidak masuk ke kota indah itu. Ya kan, dia tidak masuk ke tanah Kanaan, malahan ke Kanaan jasmani, tanah jasmani. Tetapi dia melihat dalam alam roh. Dia sudah melihat dengan iman. Jadi saudara, jangan tawar hati, itu yang ketiga. Jangan tawar hati. Bisa katakan amin. Walaupun engkau lemah, ya kan, engkau dikecewakan, atau engkau membuat engkau marah segala macam, saudara jangan tawar hati. Tetap ikut Tuhan, bisa katakan amin. Tetap ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Saudara, yang keempat. Selama saudara punya pengharapan, ikut terus Tuhan. Kenapa saudara masih mau terus ikut Tuhan? Kenapa? Karena masih punya pengharapan. Ya kan, masih mempunyai pengharapan. Kita lihat ayat ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada apa? Pengharapan. Engkau pegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Alkitab memberikan pengharapan, bisa katakan amin. Alkitab memberikan pengharapan, itu sebabnya kita mau tekun. Dan Alkitab memberikan penghiburan. Walaupun saudara mengalami yang tidak baik, Alkitab berikan penghiburan. Seorang penolong memberikan penghiburan, yaitu Roh Kudus. Semoga Allah, maksudnya itu biarlah Allah yang sumber ketekunan. Saudara, Tuhan kita itu adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bisa katakan amin? Roma 15 ayat 4 dan 5. Nah saudara, selama kita punya pengharapan, terus ikuti dalam perjalanan. Ya kan, walaupun banyak jebakan, banyaknya perangkap ini, tapi terus. Nah, sebagai penutup, ketekunan dalam menjalankan firman Tuhan, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus. Bisa katakan amin? Saudara dan saya bisa tekun. Kita punya pengharapan, menjalankan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Nah saudara, itulah gambaran yang kami bisa berikan pada hari ini dalam Bible Study, Maranatha Bible Study, tentang perjalanan saudara dan saya menuju ke Kanaan. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami masih dalam perjalanan. Seperti seorang pengembara, seperti seorang musafir, kami lagi mengembara. Kalau kami lihat lagi di dalam Ibrani pasal 11, mereka adalah pahlawan-pahlawan perjalanan hidup ini. Tuhan, biar kami tetap tekun berjalan sampai kami ketemu di rumah Bapa, sampai kami masuk ke kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan keindahan Tuhan. Biar kami terus Tuhan tetap tekun, dan dalam perjalanan ini kami saling memperhatikan bergandengan tangan satu yang lain. Biar kami saling membangun satu yang lain, saling mendorong satu yang lain. Karena kami adalah sebagai satu keluarga Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu yang mendengarkan ataupun dalam belajar dalam pendalaman Alkitab ini atau MBS ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, sebelum tutup, kami mau mendoakan terus pada saudara yang sakit, yang mengalami letih, lesu, beban berat.
kami mau berdoa untuk saudara. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami yang mempunyai masalah beban berat, keputusasaan, ataupun tawar hati. Kami berdoa untuk mereka. Biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan berikan ketekunan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Dan kami mau berdoa bagi saudara yang sakit. Saudara yang sakit, peganglah dengan tangan kananmu, letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Atau saudara letakkan di tangan kananmu di dadamu. Tuhan, kami mohon lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima kasih bahwa Tuhan yang kami sembah ketika ketemu dengan seorang kusta, orang kusta itu bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Karena kusta pada waktu itu di zaman Israel, mereka adalah orang yang dikucilkan, yang tidak punya pengharapan, masa depannya suram. Tetapi apa kata Yesus? Aku mau menyembuhkan engkau. Tuhan, kami terima kasih sampai hari ini nih bahwa Yesus masih mau menjawab doa kami. Engkau masih mau menjawab doa kami. Hamba-Mu kami berdoa. Tuhan, kami yang letakkan tangan kami di tempat yang sakit ataupun di dada kami. Kami berdoa Tuhan, biar roh kesembuhan mengalir. Roh kesembuhan mengalir melalui video ini, melalui YouTube ini Tuhan. Rekaman ini mengalir terus. Mengalir pada kami Tuhan, mengalirlah kesembuhan, mengalirlah urapan-Mu, mengalirlah hadirat-Mu, mengalirlah Tuhan. Ubah tangan yang kami letakkan ini menjadi tangan yang berlobang paku. Tangan yang berlobang paku, yang pernah mengharik angin dan badai, yang pernah menumpangkan tangan yang sakit, memegang yang sakit, semuanya disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami mendapatkan kesembuhan, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami semakin sungguh dalam Tuhan, untuk kami mendoakan yang sakit. Demikian juga dengan pelajaran yang kami dapat, untuk kami berikan pada yang lain, untuk kami berikan terutama kepada keluarga kami. Kepada keluarga kami mau berikan pengajaran ini, supaya keluarga kami Tuhan semakin kuat dalam Tuhan, dan famili kami dan teman-teman kami. Biar kami dapat membagikan mereka, dan kami dapat mengembalakan mereka dengan kata-kata yang membangun, kata-kata seperti kami khotbah menyampaikan firman Tuhan. Kata-kata yang membangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati kami yang sudah melihat video ini, kami berkati, dan biar melalui kami dapat membagikan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai, sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami jadi berkat bagi yang lain. Kami mohon untuk negara kami ini, untuk Tuhan lindungi, untuk Tuhan berkati, untuk pemerintahan kami, Tuhan berkati, TNI, Polri, dan semua yang terlibat dalam negara ini. Berkati mereka semua, berikan mereka kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan, termasuk tim medis yang menangani virus corona ini. Kami berkati mereka semua. Kami berkati untuk negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia ini. Supaya kami terus saling bergandengan tangan dan terus memuliakan Tuhan, termasuk di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, sampai ketemu lagi dalam pelajaran yang berikut kita akan belajar begini. Seorang murid itu mesti melakukan apa? Dia akan ada 5 hal. Dia akan melakukan ini, apa yang mereka buat supaya murid ini terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi dewasa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin.